Halo, perkenalkan nama saya Gede Dr. Krisna dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 201505108. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem bilangan komputer. Nah, sistem bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang dimasukkan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Nah, ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama ada desimal dengan basis 10. Yang kedua ada biner dengan basis 2. Yang ketiga ada oktal dengan basis 8. Dan yang keempat ada heksadesimal dengan basis 16. Desimal adalah sistem bilangan berbasis 10. Sistem ini sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem desimal menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9, tidak sampai 10, karena hanya memiliki 10 simbol yang dihitung dari angka 0. Jadi batasnya adalah 9, tidak lebih. Yang kedua ada biner. Biner adalah sistem bilangan berbasis 2. Mempunyai 2 buah simbol, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga ada oktal. Sistem bilangan berbasis 8. Oktal memiliki 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu selanjutnya ada heksadesimal, adalah sistem bilangan berbasis 16. Heksadesimal memiliki 16 simbol, yaitu 1, 2, 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Lalu dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F sebagai pengganti dari 10, 11 sampai dengan 15. Lalu kita akan masuk ke konversi. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan sistem bilangan dengan basis yang lain. Misalkan seperti desimal ke biner. Jadi kita akan melakukan konversi seperti itu. Nah, konversi dapat dilakukan dengan cara dikali atau dibagi. Nah, desimal ke biner ini dibagi 2, desimal ke oktal dibagi 8, desimal ke heksadesimal adalah dibagi 16. Lalu untuk biner ke desimal, biner 1 dikali 2, akar urutan biner ditambah dengan biner kedua dikali 2 akar urutan biner. Bisa dibaca ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh, yaitu dari desimal ke biner. Di sini 88 desimal sama dengan berapa biner. Di sini kita bagi sampai hasilnya tersisa 0 atau hasilnya tidak bisa dibagi lagi. Yang pertama itu 88 dibagi 2 sama dengan 44 dengan sisa 0, 44 bagi 2 sama dengan 22 sisa 0, 22 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 0, 11 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 0, 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1, lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Nah, kita hitung dari yang terakhir ini, 1 sisa 0. Dihitung dari 1, 0 sampai ke atas. Seperti yang tadi saya lingkari. Jadi ini dimulai dari 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 biner. Seperti itu.
Lalu selanjutnya ada konversi biner ke desimal. 10111000. Kebalikan dari yang tadi ya. Biner ke desimal. Kita tulis dulu. 10111000 biner sama dengan 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 0 dikali 2 pangkat 5 dan seterusnya. Di sini bisa dilihat yang saya lingkari itu angkanya sama 2. Dan lalu yang saya lingkari ini selanjutnya bisa dihitung berapa jumlah angka yang ada di biner. Bisa dihitung dari 0 sampai dengan angka yang ada paling depan. Jadi ini untuk menentukan pangkatnya. Kemudian setelah ditemukan pangkatnya, bisa dilakukan pemrosesannya. Seperti 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 0 dikali 2 pangkat 5. Sampai nanti akhirnya mendapatkan hasil 88 atau hasil yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke contoh desimal ke oktal. Caranya sama seperti tadi dengan cara dibagi. Hanya saja sekarang dibaginya bukan bagi 2, tapi dibagi 8 karena oktal, yaitu memiliki 8 simbol. Jadi 88 dibagi 8 yang sama dengan 11 dengan sisa 0. Lalu 11 dibagi 8 yaitu 1 sisa 3. Jadi 88 desimal sudah kelihatan ya berapa jawabannya. Sama dengan 1, 3, dan 0 atau 130 oktal. Lalu selanjutnya kita masuk ke konversi oktal ke desimal. Caranya juga sama dengan cara dikalikan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita tulis dulu 130 sama dengan 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 3 dikali 8 pangkat 1 sama dengan ditambah 0 dikali 8 pangkat 0 sampai akhirnya mendapat hasil 88. Jangan lupa dihitung ada berapa angka di oktal ini untuk mencari pangkat berapa saja yang ada nanti. Oke, langsung kita masuk ke contoh desimal ke heksadesimal. Caranya juga sama, hanya saja perbedaannya di sini bukan dibagi 2 atau dibagi 8, melainkan dibagi 16. Nah, di sini 88 dibagi 16 sama dengan 5 sisa 8. Di sini pasti ada yang berpikir mengapa 88 yang tadi ini bisa ada, sedangkan di biner itu hanya angka 1 dan 0. Nah, seperti yang saya kasih tahu, ini berdasarkan simbol ya. Selanjutnya hasilnya adalah 58. Nah, 58 heksadesimal sama dengan berapa desimal? Konversi dari heksadesimal ke desimal. Oke. Sekarang caranya juga sama seperti tadi, yaitu dikali. Hanya saja di sini dikalinya itu dikali 16. Jadi 5 kali 16 pangkat 1 ditambah 8 dikali 16 pangkat 0. Hasilnya nanti 88 desimal.
Lalu kita masuk ke bilangan pada sistem bilangan biner, operasi bilangan. Operasi aritmatika terhadap bilangan binary dapat dilakukan oleh komputer di ALU, terdiri dari operasi pertambahan dan operasi pengurangan, sedangkan perkalian binary dapat dilakukan dengan operasi pertambahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, bisa dibaca sendiri lagi ya. Nah, dasar dari pertambahan untuk masing-masing digit binary bisa dilihat di sini. Mungkin kalian kalau mau nge-pause, di-pause dulu. Sudah ada soal. Tapi sebelum kita kerjain soalnya, saya mau ngasih tahu soal konsep dari penjumlahan biner ini, di mana jika di penjumlahan biner ini 1 ditambah 1 sama dengan 10, sedangkan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 11. Sisanya itu semua sama aja, kayak 1 tambah 0 sama aja 1 gitu. Kalau gitu ayo kita masuk ke soal yang pertama. Di sini 1 ditambah 1. Oke. 1 tambah 1 kan 10. Jadi kita tulis 0 di sini. Dan lalu satunya simpan di sini. Lalu di sini kan sudah saya kasih tahu konsepnya tadi, bahwa 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi ini 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 11. Satunya lagi simpan di samping. Lagi sekali 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi di sini 1 lagi dan 1 di sini. Oke. Lalu di sini 1 ditambah 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 10 ya. Jadi jawabannya adalah 10110 untuk yang pertama. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 10. Simpan 1 di sini. 1 ditambah 1 sama dengan 10. Oke, 0 lagi. Simpan 1 lagi. 1. Simpan di sini lagi. Sama dengan 10. Jadi jawabannya 10100. Ya, untuk dasar pengurangan untuk masing-masing digit binary bisa kalian pause dulu ya. Nanti akan saya berikan contoh soal agar lebih mudah. Nah, kalau untuk pengurangan konsepnya agak sedikit berbeda. Kalau ada pengurangan itu 1 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Oke. Supaya kalian lebih ngerti, langsung saya kerjakan soalnya. Jadi ini kan 0 dikurangi 1 nggak bisa, jadi harus minjem ke samping. Jadinya ini 1, sedangkan ini kosong, nggak ada. Seperti yang saya kasih tahu tadi, 1 0 kurangi 1 sama dengan 1. Ini 1 0 kurangi 1 yang artinya sama dengan 1. Oke. Dan untuk ini kan 0 kurangi 0 ya sama saja dengan 0. Ini juga sama 0. Ini nggak bisa ya, jadi ini harus di samping, harus dipinjam ke samping. Sama seperti yang tadi, 1
0 dikurangi 1 sama dengan 1. Oke, jadi ini kosong. 0, 0. Oke, jadi jawabannya adalah 01001. Oke.